bersama kita di channel GWC. Yeay! Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Pasti kalian ngerasa baik-baik aja kan? Nah, kita punya yel-yel buat nambah semangat kita. Coba nih bagaimana? Jadi yel-yelnya kayak gini ya teman-teman, ikutin. 1, 2, 3. Sehat, 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 anti corona. Kayak gitu. Gitu ya yel-yelnya. Coba kita ikuti bareng-bareng. 1, 2, 3. Sehat, 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 anti corona. Nah, kita sudah semangat ya. Biasanya yel-yel tuh buat nambah semangat kita kan. Jadi kita harus lebih semangat lagi buat muji Tuhan. Jadi gimana kabar kalian pada hari ini? Pasti ya bosen ya di rumah ya. Jadi kita coba dengarkan pendapat dari teman kita yang lain. Gimana kesannya di rumah aja? Kalau aku jujur secara pribadi, yang pertama kita semua pasti ngerasain yang namanya bosen waktu di lockdown. Yang kedua, aku kalau di rumah itu kadang bantu orang tua sedikit-sedikit aja sih jujur. Kayak kita bisa nyapu, kita bisa bersihin buku-buku kita sendiri. Dan yang ketiga, jujur aku lebih banyak ke makan sama tidur. Terima kasih. Ya, jadi gimana Johan perasaannya? Ya, of course, aku juga sama kayak Nika, bosen di rumah dan juga sedikit bantu orang tua atau kata lainnya males. Ya, jangan harap kalian yang lagi PSBB di rumah aja jangan males-males, tetap semangat memuji Tuhan. Nah, ya benar itu katanya Johanna. Kita juga di rumah tuh sesuai dengan tema kita harus selalu menghormati dan berbakti pada orang tua. Nah, di samping PSBB ini kita harus mengambil sisi positifnya, yaitu kita harus semakin akrab dengan keluarga kita. Dan mungkin saat ini buat temen-temen yang lagi nggak bareng sama orang tua kalian nggak bisa kumpul bareng keluarga, atau kalian sedang melaksanain yang namanya PSBB, kalian juga harus ingat sama orang tua kalian dengan cara mendoakan mereka semua agar dalam penyertaan Tuhan selalu. Dan saat ini saya mengajak teman-teman untuk mengucap syukur kepada Tuhan karena pada saat ini kita masih diberi stamina dan kekuatan yang sehat. Untuk itu mari kita mengangkat satu pujian, kusorakan haleluya dengan penuh semangat.
firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Sebelum itu saya mengajak teman-teman untuk menaikkan sebuah pujian. Yang pujian ini mengatakan bahwa kita nggak perlu khawatir dengan apapun yang sedang terjadi saat ini di sekitar kita, dan kita harus yakin bahwa Tuhan akan selalu bersama-sama dengan kita. Mari kita pujikan. Shalom, selamat pagi teman-teman GWC yang saya hormati. Saya berharap bahwa kalian semua baik-baik saja dalam keadaan pandemi yang kita hadapi, tetap bersuka cita walaupun di rumah saja. Teman-teman, pada pagi hari ini saya mengajak kita untuk berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah yang luar biasa menuntun menyertai kami sampai saat pagi hari ini. Kami akan bersama-sama belajar firman-Mu. Tuhan memberkati, Tuhan menolong, sehingga firman-Mu dapat kami mengerti, kami pahami,
dan kami lakukan dalam hidup kami hari lepas hari. Terpujilah Tuhan Yesus, di dalam nama kami berdoa. Amin. Teman-teman yang menyaksikan video ini, saya memberikan kesempatan kepada kita. Silahkan teman-teman menyebutkan di dalam hati dan memikirkan siapa sosok yang paling berperan penting dalam hidup Anda saat ini. Selain Tuhan, ya Tuhan pasti nomor satu. Silahkan berpikir sejenak, siapa sosok tersebut yang berperan dalam hidup teman-teman saat ini. Yang kedua, setelah pikirkan, setelah menyebut oknum-oknum tersebut, yang kedua adalah bagaimana selama ini kita memperlakukan orang-orang yang berperan di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, mari saya mengajak kita melihat HP kita masing-masing. Buka dan lihat wallpapernya atau di foto profilnya. Siapa yang Anda pasang di sana? Dirimu kah? Pacarmu kah? Sahabatmu kah? Atau sosok-sosok hebat yang berperan penting dalam hidupmu? Mengapa saya katakan demikian? Apapun jawaban Anda yang Anda berikan, saya tidak mempersalahkan. Itu adalah hak pribadi. Tapi pada kesempatan ini, saya mengajak teman-teman GWC untuk belajar tentang sosok-sosok yang luar biasa yang berperan membentuk kita, yaitu orang tua. Secara khusus, papa dan mama. Saya akan membacakan firman Tuhan pada pagi hari ini, terambil dalam Efesus pasal 6 ayat 1-3. Demikian bunyi firman Tuhan. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Luar biasa teman-teman. Jadi 3 pertanyaan tadi cuma stimulus saat ini. Jika Anda mengatakan bahwa sahabat Anda atau pacar Anda yang baru mengenal Anda 3 tahun adalah sosok yang berperan penting dalam hidupmu, berpikirlah 2 kali lipat untuk Anda mengatakan demikian. Saya tidak berkata bahwa saat ini yang ada di dalam wallpaper HP Anda bukan orang tua berarti Anda nggak sayang. Itu salah. Teman-teman, kita melihat bagian firman Tuhan. Yang pertama, dari Efesus pasal 6 ayat 1-3, kita belajar yang pertama. Anak wajib taat dan hormat kepada orang tua. Pertanyaan saya, apa sih perbedaan taat dan hormat? Bukankah sama, memiliki arti yang sama? Ternyata teman-teman, berbeda. Taat itu lebih kepada tunduk mutlak taat. Ketika diperintahkan sama orang tua, siap laksanakan. Ibarat tentara sebagai seorang prajurit tidak pernah sekalipun membantah ketika diperintah sama atasan. Contoh, Nelson, kerjakan ini, langsung siap laksanakan. Kerjakan tanpa membantah. Yang kedua, hormat. Hormat itu lebih kepada sikap tunduk, menghargai mereka. Sebagai contoh seperti ini, mungkin kita disuruh sama orang tua, kita harus taat. Tetapi suruhan itu bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan, maka kita wajib memberikan penjelasan. Mungkin bisa menolak, tetapi dengan sikap hormat, menghargai mereka sebagai orang tua. Itu bukan perintah Lause Nelson, bukan perintah Lause Melinda, Lause Karyaman, atau Pendeta Joni, tidak. Tapi itu merupakan perintah Tuhan. So, pertanyaan bagi kita sekali lagi, apakah taat dan hormat kepada orang tua itu wajib atau tidak? Jawaban saja saya pada saat ini adalah wajib bagi seorang anak untuk taat dan hormat kepada orang tua. Ketika diperintahkan sama papa dan mama, wajib taat. Ketika sesuatu yang mereka lakukan mungkin tidak sesuai dengan yang kita kehendaki, kita boleh protes, tapi dalam sikap hormat kepada mereka. Karena bagi saya,
sosok orang tua, papa dan mama adalah orang yang hebat, yang berperan penting dalam hidup saya. Dan juga saya percaya teman-teman GWC juga. Firman Tuhan tidak pernah memberikan perintah tanpa sesuatu yang diberikan atau apresiasi. Allah sangat mengapresiasi orang-orang yang taat dan hormat kepada orang tua. Apa teman-teman? Kita melihat ayat yang ketiga, yaitu supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Ingatkan Keluaran pasal 20 ayat 12. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Wow, luar biasa konsekuensi dari ketaatan, kepatuhan, hormat kita kepada orang tua. Panjang umur, diberkati, bersukacita. Bisa berarti panjang umur, bisa berarti kita panjang umur, bisa berarti kualitas hidup kita, jalan proses hidup kita ini diberkati oleh Tuhan. Artinya apa? Tuhan memberkati teman-teman dan saya. Tuhan memberkati orang tua. Orang tua memberkati kita. Makanya orang tua selalu mendoakan yang terbaik untuk teman-teman dan saya. Mari teman-teman mengingat konsekuensi, apresiasi besar yang Tuhan berikan. Ayo kita berpikir, saat ini kita di posisi yang mana? Seringkah kita menghargai mereka? Apakah melalui hidup kita, teladan hidup kita, membuat papa dan mama tersenyum? Ataukah dalam masa pandemik ini kita malah menjadi beban buat orang tua? Mereka sudah pusing memikirkan makan minumnya kita, kehidupan hari demi hari. Bagaimana kita memperlakukan mereka? Kita hanya cuek, main gadget tanpa peduli, ya makan, disuruh kerja tidak mampu, pokoknya biarkan orang tua. Teman-teman mau katakan, saat inilah Anda tunjukkan baktimu, taat dan hormatmu kepada papa dan mama, sehingga melalui kita mereka tersenyum. Sebagai penutup teman-teman, saya mengajak kita untuk kita merenung sebentar. Ingat kembali wajah mereka saat ini. Apa yang sudah teman-teman dan saya lakukan kepada mereka? Sukacitakah? Kesenangankah yang kita berikan kepada mereka? Kebahagiaankah? Atau malah sebaliknya, kurang ajar, membentak mereka, tidak menghormati mereka, menjelek-jelekkan mereka? Teman-teman, tundukkanlah kepalamu. Ingatlah mereka saat ini. Mereka adalah sosok yang luar biasa. Papa dan mama adalah yang terbaik bagi teman-teman dan saya. Jika saat ini kita melakukan sesuatu hal yang tidak menyenangkan mereka, minta ampunlah. Memohon kepada Tuhan ampuni kita dan mendoakan mereka. Jika teman-teman yang sudah menaati mereka namun masih belum total sungguh-sungguh, mari berdoa minta kuasa Tuhan menolong teman-teman dan saya, sehingga dimampukan lagi untuk mengasihi papa dan mama kita sebagai wakil Allah dengan total, sehingga melalui kita nama Tuhan dipermuliakan. Perhatikanlah mereka selagi Tuhan izinkan kita ada bersama mereka. Jangan sampai kita menyesal karena perlakuan kita ketika mereka tiada. Teman-teman, mari bersama sebagai anak taat mutlak, hormat, dan mengasihi mereka selagi masih ada waktu. Bukan karena hanya taat kepada mereka, tapi dengan kita mengasihi papa dan mama, kita mengasihi Tuhan kita. Lebih luas lagi, kita mengasihi juga sesama kita yang lebih tua. Mari kita menutup di dalam doa. Bapa di surga, tolong kami, sehingga kami mengasihi, kami taat, kami hormat kepada papa dan mama kami. Ampuni kami jika kami seringkali menyakiti mereka, tidak patuh, tidak hormat kepada mereka. Ampuni kami Tuhan, sehingga melalui kami nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Melalui kami, orang tua kami bersukacita. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati anak-anak-Mu Tuhan, seluruh anggota GWC di tempat ini. Tuhan menolong mereka dalam studi mereka, dalam pekerjaan mereka. Tuhan berkati dan Tuhan buat berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom teman-teman.